Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siapa yang masuk? Oke. Baik, pada kesempatan hari ini kan waktunya kan sudah habis ya. Jadi kita masih selanjutnya di bab 6. Itu mengenai toleransi. Ya, toleransi. Yo, untuk tugas yang kemarin itu kita kirim saja ke WA ya. Ya. Boleh buka itunya HP-nya. Buka Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Sudah? Oke, siapa yang sini untuk membaca surat? Edo. Silakan. Boleh maju depan boleh? Ayo sini juga. Ayo 44 sampai juga, Pak. Ya 44 saja. Kalian simak ya. Siapa yang mau baca artinya? Aku artinya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustaimu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, nanti dalam surah Al-Yunus, Al-Quran surat Yunus ayat 40 ini berpesan bahwa yang pertama, kita hendaklah terus berupaya untuk meningkatkan keimanan kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Salah satu contohnya itu pertama yaitu membaca Al-Quran, mentadabburinya, atau ada yang tahu apa lagi? Ada yang tahu? Salah satunya itu ya, untuk meningkatkan keimanan kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu kita tidak boleh memaksa keyakinan kita kepada orang lain. Nah, kita sebagai muslim itu tidak boleh mengajak orang Kristen untuk beragama. Nah, salah satu contohnya itu ada yang lain, contoh yang lain. Apa ada dia? Ada yang tahu? Tidak boleh memaksa keyakinan kita kepada orang lain. Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, ini kurang semangat ya. Kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. Santai dulu lah, Pak. Sudah mau batuk? Semangat. Tepuk semangat. Empat. Tepuk semangat. Kan gizi kalian tadi, Pak. Ya.
terhadap perbedaan yang ada. Salah satu contohnya tadi, kalau kita beda agama, kita harus menghormati agama orang lain. Salah satu contohnya itu. Nah, lalu jangan pernah kita membuli orang yang beda agama dengan kita. Sesama juga tidak boleh, sesama muslim juga tidak boleh kita saling membuli. Contoh ada yang tanya ada ini si membuli. Boleh ya. Ada membuli. Sekarang enggak ini enggak bully orang tuh. Iya kan? Iya, ini kau ikut dia ya. Ada paham pada sini? Nah, kita masuk ke dalam Nah, adapun kandungan surat Yunus ayat 40 sampai 41. Siapa ini bacanya bagian depan? Edo. Maju depan bacakan. Edo. Siapa? Maju depan. Edo. Dua. Ayo depan, Bu. Kita pecah. Ayat itu nabi. Ayat itu nabi. Ayat itu nabi. Ya. Ayat manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama manusia beriman kepada Allah dan Al-Quran. Kedua manusia yang mengingkari Rasulullah SAW dan kebenaran Al-Quran. Kedengaran nggak? Nah, kita. Kecil banget orang kampung. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap mereka yang membuat sedangkan Allah telah tahu tentang orang yang beriman dan mengingkari. Orang yang beriman hendaknya bersikap tegas dan istiqomah terhadap keyakinannya, karena setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Hanif bahwa manusia itu terbagi dua golongan. Siapa Hanif? Hanif kan? Ya. Hanif. Otak Nabi, betul tak? Ya. Hanif. Hanafi. Sorry ya. Pertama dalam surat kandungan ayat kedua itu Yunus ayat 40 sampai 41 itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama manusia yang beriman kepada, yang kedua itu manusia yang mengingkari. Jadi dua hal di dunia ini manusianya. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Tahu siapa orang-orang yang beriman itu? Siapa? Saya. Yang pertama itu orang yang beriman, kedua adalah orang-orang yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu orang-orang yang ingkar. Nah, orang-orang yang mengingkar nikmat Allah salah satunya. Itu juga di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Nah, kata Allah. Janganlah. Nah, jadi janganlah kita mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dan selanjutnya itu, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap mereka yang berbuat kerusakan, dan Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang beriman dan yang mengingkari. Jadi Allah itu Maha tahu segala sesuatu perbuatan kita apa saja.
ini melakukan ngaji setiap hari misalnya. Hanafi, maaf. Ani. Hanafi, Hanafi, Hanif seperti itu. Potong kambing kita mah. Itu nama Tuhan namanya. Hanafi ini misalnya seringkali dia membaca Al-Quran misalnya. Siapa? Apa yang bilang? Perhatikan dulu Bapak Subiko ya, jangan ngaji dulu. Nah, salah satunya misal contohnya Hanafi ya, Hanafi ini ngaji Al-Quran setiap hari, terus dia merojaan Al-Quran setiap hari misalnya. Nah, hal tersebut Allah pasti maha mengetahui, ditampakkan kepada kita semua, kepada manusia. Dan selanjutnya, yaitu hal yang benar berimanlah, hendaklah dia bersikap tegas dan istiqomah terhadap keyakinan. Karena setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat di dunia ini, kita pasti harus mendapatkan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Apalagi kita sebagai kita ini siapa? Muslim, seorang Muslim, seorang khalifah di muka bumi. Maka kita haruslah bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat di dunia. Seperti maling mangga. Nah, itu boleh, itu salah satu dari maling mangga. Hal itu nanti itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapa yang dapat maling mangga? Oke, selanjutnya kita masuk ke ada pertanyaan nggak di sini? Paham nggak lo? Ya, siapnya buatan dia depan. Nah, selanjutnya kita harus memahami kandungan surat, membaca dulu. Siapa yang membaca Al-Maidah? Edo. Siapa yang cewek lagi? Siapa yang mau? Kamu sini. Rehan juga, Pak. Baca. Yang surat Al-Maidah ayat 32. Kontak tadi masih dekat. Hah? Baca aja. Aku juga. Hah? Edo. Ini dari ngomong. Ini dari ngomong. Nah, siapa yang mau itu? Rehan. Rehan. Baca. Surat Al-Maidah ayat 32. Maju depan. Maju. Kencang-kencang ya. Kencang-kencang yang kencang. Teriak. Woi dibaca. Ini ya. Sampai maju semua. Ini nampak di bapak. Ayo siapa yang maju? Pelan-pelan hati-hati. Jelaskan suaranya. Dengar. Belum dibaca. Diam. No. Dengar baca. Tidak bedakan. Ayo. Sana maju. Bismillah.
tersebutlah yang menjadi salah satu dosa terbesar dalam surat tersebut. Dan jelaskan dalam surat tersebut. Jadi orang-orang yang membunuh dengan sengaja, salah satunya itu di Arab Saudi itu, orang yang membunuh atau membunuh orang lagi, maka dia akan dibunuh. Namanya kisos. Dirajam. Tahu kisos kan? Dipotong leher. Maka dari itu kita sebagai muslim jangan pernah kita menyakiti apapun, apalagi membunuh sesama kita atau yang berbeda agama. Mana suara kalian? Makan dari kemarin. Iya. Enggak makan banyak ya, Pak. Hanya rasanya pahala. Kamu fokus. Fokus ke depan, gitu ya. Kamu fokus. Depan. Selanjutnya itu besarnya pahala yang memelihara kehidupan seseorang. Nah, ketika kita salah satu contohnya dokter itu kan menyelamatkan orang-orang, orang ibu-ibu yang melahirkan. Nah, salah satunya itu. Ketika hal itu bisa terjadi, ya, atau kita misalnya ada orang lagi membutuhkan, misalnya kalau sebelum tidak makan dan belum mati, nah, terus kita kasih makan, maka kita telah memelihara kehidupan seorang. Nah, dalam Quran, dalam ayat ini mengatakan ketika kita memelihara atau menghidupkan satu orang, maka kita telah menghidupkan semua orang yang ada di dunia ini. Menyelamatkan satu nyawa berarti kita telah menyelamatkan semua nyawa yang ada di bumi. Nah, sebaliknya yang tadi, orang yang membunuh, kita membunuh satu orang berarti kita telah membunuh semua orang. Ada logiknya seperti ini. Kalau misalnya laki-laki atau perempuan salah satunya punah di dunia ini, apa yang terjadi? Nah, habis semua kan? Ya. Apa yang semangat ini? Nah, cerita lagi ya. Besok boleh, sama keluar boleh. Ya, Pak. Ya, tapi yang semangat. Ya dong. Minggu depan mau bawa gorengan. Insya Allah ya, makan. Kami ingatkan di grup ya, Pak. Yo, tapi semangat aja ya. Mana bapak tadi? Besarnya pahala untuk melahirkan kehidupan, memelihara kehidupan seseorang. Yang ketiga yaitu para rasul membawa keterangan yang jelas. Nah, setiap zaman itu pastilah ada rasulnya. Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Berapa jumlah rasul kita? Rasul itu nabi kita. Nah, ada ribuan rasul. Yang kita wajib imannya ada berapa? 25. Rasul, itu nabi. Ada siapa aja? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim. Terus Musa. Musa itu diutus kepada Bani siapa? Bani siapa? Diutus kepada Tanya, apa aja ya? Banyak orang yang melampaui batas. Banyak orang yang melampaui batas. Nah, salah satu contohnya itu orang-orang yang melampaui batas itu misalnya salah satu contohnya misalnya beribadahnya berlebihan. Misalnya
beribadah berlebihan. Misalnya contoh, dia sholat zuhur kan, tapi 6 rakaat, boleh tak? Itu salah satunya ya. Contohnya. Terus ada lagi yang tahu contohnya hal-hal yang banyak orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Sebab apa pun. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada kaitan Yunus? Surah Yunus tadi dengan Al-Maidah ada? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Sama toleransi boleh, sama toleransi. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apa kaitannya? Mereka cuma tidak ada yang tahu. Nah, jadi kaitannya itu intinya keduanya itu bahwa Islam itu adalah agama yang damai, tidak ada pembunuhan, tidak ada pelecehan, ya, tidak ada lagi tadi apa? Dan memiliki toleransi antara satu dan lainnya. Dengan siapa? Satu untuk semua. Satu untuk semua. Boleh katakan dia satu untuk semua. Dan Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam, seluruh alam. Ya. Aku ada yang lucu. Oke, ada hadis terkait dengan larangan kita balik lagi. Nah, yang memperpanjangkan ya, ya, orang siapa yang Saatnya jam 10 dimulai. kita lanjut ya? Mana suaranya nih? Lanjut. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, tadi kan dalam hadis ini menjelaskan barang siapa yang membunuh orang non-muslim atau disebut muhaddah, ada orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat dicium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Nah, dari hadis ini mengatakan ketika kita membunuh seseorang, apalagi non-muslim maupun muslim, maka hadis ini mengatakan tidak ada dapat cium aroma surga pun tidak dapat. Bayangkan kepada kalian membunuh satu dan lainnya tanpa uzur ataupun lainnya, maka bau surga tidak dapat. Jadi ke dalam surga. Kamu jawab tadi.
Nah, hadis ini Sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khari. Abu Khari ini adalah, siapa tahu Abu Khari ini siapa? Orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Ayo. Silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Agus. Agus. Ah, silakan. Itu ada dari ceramahnya Ustaz. Itu langkah macam aturan Nabi itu Nabi Muhammad kan langsung dimasukkan ke surga kan. Nah sampai dari itu Nabi itu dengar kalau itu umatnya itu harus disiksa dulu di neraka sebelum masuk ke surga. Jadinya Nabi itu ngadap dulu ke Allah minta apa namanya itu keringanan walaupun terus pahalanya tuh sebiji buat ayo masukkan ke dalam surga itu Pak. Kayaknya Bapak kalau misalnya tidak bisa masuk apa kok masih bisa masuk surga tidak itu Pak. Ada misal? Nah, kita garis bawahi ya. Ayat itu bagus. Dosa sebesar apapun, dosa sebesar mau bunuh, mau zina, mau itu, selama hal itu nggak bisa bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, kalau misalnya orang muslim itu tidak bertobat kepada Allah, itu. Kalau misalnya dia belum tobat dan dia membunuh saat itu dan dia mati, kalau alam mati tahu kan? Tahu Bapak itu? Kalau yang bisa mengadu dengan jawaban Bapak. Nah, itu menganalisis tajwid dari SMA. Hanya kita yaitu menganalisis tajwid. Tahu tajwid apa? Apa itu tadi? Ada hadiahnya, ayo. Apa itu tajwid? Anda tahu? Tajwid itu adalah hukum bacaan. Hukum bacaan bacaan sampai benar. Bapak memang itu benar. Nah, salah satunya yaitu diamali. Nah, diamali ini hukum bacanya adalah matabinya apa? Ada yang tahu? Matabi ya. Nah, matabi itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Matabi alif, matabi ya, dan matabi wawu. Nah, matabi hamzah atau alif itu yaitu di apabila harokat, jadi kan jangan apabila kalau ya tadi kalau ya itu apabila harokat kasro bertemu dengan ya yang sukun dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat itu berapa kedudukan? Ada yang tahu? 2 harokat itu berapa kedudukan? Ah, 2 kedudukannya. Nah, kalau misalnya wa itu apabila huruf dhamma
bertemu dengan huruf wa sukun maka dibaca waharba. Nah, kalau misalnya dia itu kasro, kalau yang wawu tadi itu domba, maka terus kalau misalnya hamzah itu fathah. Selanjutnya antum. Baik anta itu apa baca? Apa itu hukum bacanya? Sama kayak yang di bawah tuh. Min aina anta. Lihat. Huruf nun. Apabila huruf nun bertemu dengan huruf ta, maka dibaca ikhlas atau dibaca dengan sama-sama dengan nun. Jadi bacanya min aina antum atau min aina anta. Ini ada yang tahu apabila nun mati bertemu dengan huruf lam? Ada yang tahu? Ada dia 10.000. Jangan tuh tangan bapak tuh. Itulah. Ini juga nambah pak. Tidak, ini manual. Ya, aku baca dulu. Kenapa? Hah? Ada yang tahu? Kurang tahu Pak. Idgham bila guna atau disebut dengan dibaca tidak dengung. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf la, nah huruf idgham bila guna ini adalah la dan do. Kecuali itu ada biguna. Ya. Selanjutnya yaitu sampai yang baca ini. Apa ada sini? Tidak. Maju depan. Maju ke depan. Nah, Bapak bacakan ya. Man yu'minu. Apabila nun mati bertemu dengan huruf idgham yaitu ya, dibaca dengan memastikan bunyi huruf nun itu kepada huruf idgham. Artinya dia tidak dengung. Yang artinya itu dengung. Dengung ya. Tahu? Bapak ya, Bapak teh. Kalau ini wa minhum. Nah, wa minhum itu hukum bacaan apa? Ada yang tahu? Ada itu dah. Tidak. Ini apa, Bob? Minhum itu, wa minhum itu bacaan hurufnya izhar atau disebut dengan jelas. Ada berapa huruf izhar? Ada tahu? Ada 6. Apa ya? Hamzah, ha, Ini apa yang kata? huruf izhar itu ada cara. Pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga Mau ini enggak pak? Boin. Boin, yang tadinya ain. Ada 5 ya. Yang satu lagi apa? Satu lagi? Hamzah sudah. Huruf ha. Huruf A besar ya. Nah, inilah huruf izhar. Nah, hal ini hukum pembacaan kita mempelajari tajwid ini adalah
wajib. Jadi kita harus tahu huruf Islam itu apa saja, terus huruf kita itu apa saja, dan hal tersebutlah yang menuntut kita untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik dan sempurna. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Karena belum tidak kasih hadiah. Sulit kalau belajar karena hadiah terus, Pak. Aku udah explain. Balik dalamnya. Kalau tidak Besok kan itu ulangan dan Besok? minggu depan. Enggak kan? Iya. Bab 5 ke bab 6. boleh ya? Nanti Bapak kabar. Bapak kasih mungkin dua soalnya Tidak mau, Pak. singkat padat dua. Yang tidak ada Dikit 2000. Kalau jelaskan tuh kayak gini. misalnya contohnya lah soalnya Sebutkan dan jelaskan. jangan apa yang boleh itu. Tapi banyak sekolah dengan sebutkan dengan jelaskan. Dan berikan contohnya. Nah, ini kan ya. Misalnya yang minggu kemarin itu kita bahas tentang apa? Misalnya apa arti dari mufassir? Ya, belajar dulu. Yang kemarin Pas dulu ada sekolah. ya sekolah. Ya. Kasih kemarin Pak. Masih tak ada. Kasih dikit. Masih sekolah. Itu aja boleh. Memang Ada sakit sih. ini jadi itu lah yang gambaran soalnya itu lah. Insya Allah jadi. Sebenarnya. Oh, Jangan tidak lain, nanti jelaskan. kami si bodoh. Oh masuk loh. Paling lah yang jelaskan sedikit. Tidak kalah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, sedikit lah, sudah ada. Siapa? Tapi kan nih, kesu, letih. Apa? Yang short. Mungkin ada keturunan dari Apa ya? Amin. Bagus lah, itu dari bapak yang Kira jadi semangat yang luar biasa ini. Bukan bully, Pak. Aduh, ini ada. Tidak maksimal belajar. Kalau maksimal terserah. Yang penting kita belajar maksimal. Apa? Ini Pak. Tidak tahu.
Itu tuh. Kan pertanyaan dong. Ya. Hai bapak, terus dulu. Bapak beda dari Pas kami. sudah di belakang. Apa aja kan dong. Hanya dari dia yang masuk ke kami. Kami juga pada di gedung. Babi. Kamu tahu ya aku? Oh, Tidak apa-apa mau aja. Kasih kasih bener. Saya yang Gimana lagi ibu lah gimana? Biasa kita singkirkan dulu ya. Tuh. Berarti kami gimana? Tolonglah. Aku tadi Roti Israel tadi aku tadi. Ada yang lagi ya? Roti Israel ada apa ya? Kali itu. Ada nak. Apa ya? Ain, goin, bantuin. Hah? Siapa bantuin? Tapi cara. Bantuin. Aku Goin. Ain. Ain. Kang, minta ya kan Pak? Ain belum gangguin. Itu yang paling mudah di sana. Itu lah langsung aja Bu. Mulai lagi kan? Kursi. Mulai lagi kan? Lagi kan? Ini dari itu. Kosong. Tapi dari itu. Itu. Satu lagi. Apa itu? Iska. Za. Iza. Riza. Ah, Punya pun. Udah kan Pak? ya apa ya? Kalau itu penting untuk kita kelak dalam kehidupan penting apalagi kita belajar Al-Quran. Kita pelajari jangan sampai kita tidak tahu baca ayat Al-Quran. Kalau misalnya kita nyongke anak lewat ke mana? Google. Lupa. Sepek. Dari sini. Juga. Gue bisa tipis sama ibu. Apa? Pak Tri itu Pak. Apa?